Halo kawan-kawan sekalian, jumpa lagi dengan saya. Kemarin itu di Garapan itu ada Pak D ya, penduduk sekitar situ yang datang gitu kan, jalan-jalan, mondar-mandir gitu, kemudian lihat Garapan. Emang orangnya seneng lihat Garapan itu karena kita umek gitu ya. Kemudian masuk, nah kemudian tanya gitu kan, kira-kira bangun apa mas gitu kan, bangun tangga mbah gitu, bangun tangga Pak D. Dan singkat cerita beliaunya ini memang sedang sakit syaraf ya, Parkinson kalau menurut saya itu, karena keter-keter begitu ya. Dan akhirnya ikutan di situ, makloni paku, ngeluruskan paku. Ini mbak rokok mbak, ini mbak kopi mbak, kita seadanya ngasih begitu ya. Loh mbak dulunya kerjanya apa? Sopir bemo. Sopir bemo itu dulu pernah jaya kawan-kawan sekalian, sebelum ada ojek online ini ya. Sopir bemo Len Opo kalau di Surabaya itu, Len RT Pasar Turi. Nah terus pernah ngapain aja mbah, kita bincang-bincang lah namanya juga ya, sambil menikmati suasana kerja ya. Jadi di Garapan itu dia bilang dulu itu saya ini mas pernah dibangunkan bengkel, saya pernah dulu bisa mesin gitu kan. Terus teruskan tutup mas gitu. Kemudian pernah itu buka toko elektronik juga, servisan elektronik lebih tepatnya. Nggak tahu gimana ceritanya, bengkerengan dengan entah siapa begitu, akhirnya dia mundur sampai sekarang nggak kerja gitu kan. Nah terus kerja online aja mbah, saya bilang. Saya gitu mas, online kabeh sono mas, semua sudah ada online-nya semuanya. Apa sudah di online kan. Terus saya bilang begini, wis ngaji ya mbah, ngaji, waduh persiapan ngaji. Tapi saya pikir-pikir bener juga ya, sekarang itu semuanya serba online. Apa sih yang nggak bisa didapatkan online? Sempak itu bisa dapatkan online, cewek bisa dapatkan online, iya kan? Kemudian apalagi banyak lah ya, wong rabi online aja sekarang juga mungkin akan marak gitu ya. Nah untuk pekerja online kayak saya yang sering nawarkan barang dan jasa lewat konten-konten seperti itu, ini pemula-pemula, memang kesempatannya sama. Dibilang sama itu ya sama, dibilang nggak sama juga nggak sama, karena memang yang apalagi setahun yang lalu itu sempat rame kalau nggak salah, itu artis pada nge-YouTube gitu. Kesempatannya sama, bisa upload sama-sama upload, bisa bikin konten sama-sama bikin konten, tetapi persaingan itu juga ketat ya. Artinya ada yang sudah terbiasa, kalau artis sudah terbiasa sebelumnya depan kamera, sudah terbiasa sebelumnya itu menghafal skrip, sudah terbiasa dengan settingan misalkan, sudah terbiasa dengan adanya uang, kamera tinggal beli. Tetapi yang pemula-pemula ini gimana ya, itulah kejamnya persaingan ya, kejamnya ibaratnya itu ya kompetisi yang di YouTube itu. Akhirnya yang nggak punya nama, nggak punya base customer yang kuat itu bikin sensasi, entah itu apalah sensasinya ya, entah itu sembahyang dicandain atau agama dicandain jadi kasus gitu kan. Akhirnya pemula ini gimana, kita bikin sensasi salah, mau persaingan salah, maksudnya itu gimana, pengennya itu gimana. Kita sering menyalahkan mereka, tapi kita nggak tahu juga backgroundnya itu, sebab musababnya itu apa begitu ya. Saking bebasnya yang ada di internet itu sampai oh ya seperti itu akhirnya ya. Padahal kalau mau saingan jelas kalah saingan. Misalkan ada artis namanya Luna Manyang, ini imajinasi, Luna Manyang kentut gitu. Dikasih judul suara kentut Luna Manyang gitu. Jangankan sampean bro, jangankan saya, Presiden Rusia aja juga pengen tahu gimana bunyinya kentut Luna Manyang ini. Aduh itu kan. Tapi ya gimana lagi ya, sambil baca ini persiapannya harus dipersiapkan ya. Itulah persaingan gitu kan. Kemarin tuh juga anak saya itu kan saya kasih HP itu kecil itu umur 4 tahun. Akhirnya setiap saat tuh bawa HP aja. Yang dilihat itu juga pertunjukan anak-anak gitu, pertunjukan mainan. Ya pokoknya serba anak-anak lah. Saat ini kan YouTube itu seperti primary nanny ya, jadi pengasuh utama anak-anak begitu. Akhirnya istri saya bilang, "Ya, supaya balik modal ini mainan-mainan yang dibeli anak-anak ini, gimana kalau anak-anakmu itu diliput gitu?" Masuk akal juga ya, karena pasar anak-anak ini juga besar sekali kan nanny begitu ya. Mau bikin orang tuanya bingung-bingung kan HP ini aja dah, lihat gitu. Saya paham betul, saya masuk akal nih ya, masuk akal ini. Tapi saya juga paham betul bahwa YouTuber pemula itu
penuh dengan pengorbanan, penuh dengan dedikasi. Dan kalau memang benar-benar tidak suka apa yang dibikin itu jadi runyam. Karena misalkan nih ya, misalkan pagi harinya kerja jadi kasir di toko, celeng-celeng begitu kan, untuk bangun studio mini-mini, untuk beli HP yang layak gitu kan. Malam harinya berkorban, ibaratnya itu ya bikin konten seperti itu ya. Malam harinya itu belum cukup, karena perlu latihan untuk supaya lanyah berbicara, supaya enak didengar, supaya penyampaiannya itu bisa maksimal begitu ya. Kemudian belum finish ya, belum finish sudah di take videonya. Dan ini yang paling saya takuti, yaitu editing. Nah, editing video ini sampai ngedit pakai HP sekalipun itu juga sulitnya minta ampun ya. Belum lagi itu ya, belum lagi sudah jadi di-upload. Kalau ada internet alhamdulillah, kalau belum kita paling nggak butuh 5.000 lah untuk upload di warkop ya toh. Sudah di-upload, di ujung tebing itu rejek-rejekian. Ini videonya viral apa enggak, itu sudah tergantung yang maha kuasa, itu nanti viral atau ndaknya ini gimana gitu kan. Saya ada pernah yang bilang gitu, ini memang ada satu mas, masa ya yang maha kuasa itu kalah dengan Facebook, masa yang maha kuasa itu kalah dengan YouTube begitu ya. Ya masuk akal juga sih, tapi kalau ujung-ujungnya ditemperkan kepada yang maha kuasa, ya selesai urusannya takdir ini mas, selesai urusan. Kalau orang Marxis itu, makanya orang Marxis itu kan gak begitu suka dengan temperan-temperan kepada yang maha kuasa, karena ya sudah habis diskusi. Mungkin saja video yang nggak terkenal itu video judulnya kurang masuk. Mungkin saja video yang kurang terkenal itu bisa jadi karena bahasanya terlalu remeh-temeh begitu ya. Bisa jadi karena kita lagi trending, ada sesuatu yang trending kita nggak ikutan bahas. Jadi kalau orang Marxis itu, saya bukan Marxis, bukan, saya orang yang beragama. Tuhan sebenarnya senang dengan orang Marxis itu ya, karena mengakui bahwa konsepnya itu diri manusia itu powerful. Cuma Tuhan juga batin, wis awakmu kurang situk loh hasilnya itu, kurang sembayang, wis sembayang cukup wis. Jadi powerful tambahan ya. Kurang sembayang itu ya. Jadi kalau sudah video terkenal begitu, viral di mana-mana, diundanglah ke televisi, masuk televisi, tayang di televisi nasional gitu kan, jawab-jawaban mulai datang. Saya juga curiga itu sebenarnya, itu jangan-jangan YouTube dan televisi ini kong kali kong ya. Ujung-ujungnya di televisi, tapi kemudian audisinya pakai YouTube. Enak loh YouTube itu, enak loh. Enaknya gimana? Audisinya untuk jadi pegawai YouTube itu murah meriah gitu ya kan. Murah meriah, banyak sekali pegawai YouTube ya kayak saya pribadi ini kan, pengkonten, punya produk, punya jasa. Seperti Anda lihat di bawah itu jasa dan produk saya, ya bikin YouTube gitu kan, kemudian di-upload gitu. YouTube-nya ya seneng-seneng aja. Tapi juga bikin YouTube tandingan juga nggak akan mudah dan nggak akan bisa seperti YouTube, karena YouTube sudah menguasai semuanya. Ya pilihannya apa ya, mau nggak mau kan begitu. Mau nggak mau mas bro, mau nggak mau juga harus nge-YouTube ya. Karena memang bagi rakyat jelata seperti saya itu, pilihan menjadi uploader video seperti ini itu adalah pilihan yang paling rasional. Bayangkan kita nggak punya privilege ya, bukan anak jenderal, bukan anak kopral, bukan anak penguasa, bukan anak pejabat. Ya mau nggak mau satu-satunya cara adalah mengenalkan diri, mengenalkan produk, mengenalkan jasa lewat online. Ya YouTuber, ya uploader ya jadi pedagang, ya jadi uploader video untuk mengenalkan produk-produk ke khalayak publik gitu. Tapi juga ada kayak Elon Musk gitu kan, nggak usah jadi YouTuber tapi misalkan Warren Buffett juga gitu, atau misalkan orang-orang kaya di Indonesia itu paling tampilnya di YouTube juga nggak pernah ya. Itu yang punya privilege. Tapi yang nggak punya privilege ini adalah kesempatan yang sangat besar sekali ya. Mau dilihat nggak dilihat oleh orang, mau saingan sama artis apa enggak, mau saingan sama siapapun, bahasanya apapun, wajib nggak wajib, saya kira itu memang harus upload video dan kita menerangkan apa yang kita punya, apa yang kita bisa, barang kita apa, kita tawarkan ke publik. Ya, jadi kawan-kawan sekalian, waduh, ayo sama-sama ya.
yang bukan keturunan orang kaya, yang bukan keturunan jeragan, yang bukan keturunan pejabat, bukan keturunan jenderal, bukan keturunan apa namanya itu, penguasa. Wis, yang timbri-timbri macam saya dan Anda ini, ayo wis kita perjuangkan nasib kita lewat online. Kita jual produk kita lewat online, kita bikin video sebanyak-banyaknya, kita bikin postingan-postingan, maaf, sebanyak-banyaknya, karena emang yang kita punya hanya apa itu, kerja keras sampai mati.